Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab karya dari Syekh Ahmadi bin Syairozi Al-Hajj Kencong Pari Kediri. Beliau ini adalah guru dari Romo Yai Abdul Hanan Masem Al-Hajj Wagian Pari Kediri. Sekarang pindah di kitab Syihabul Milah. Syihabul Milah ini dikaryakan di tahun 1991 atau 1991 atau 1411 Hijriah. Jadi 1991 Masehi. Ini adalah cetakan pertama ya. Kalau untuk kedua cetakan yang kedua itu seperti ini. Ini cetakan yang kedua. Cetakan yang kedua, kita lihat untuk yang terjemahannya. Ini untuk cetakan yang kedua diperbarui di 6 April 2007. Itu untuk cetakan yang kedua ya. Kalau cetakan yang pertama cetakannya seperti ini. Jadi risalah ini penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hikmah, ilmu para wali, ilmu para hukama. Di sini saya akan menjelaskan riwayat singkat dari Romo Yai Ridwan Pagu Pari Kediri. Ini adalah guru dari Syekh Ahmadi Syairozi ya. Jadi Kiai Ridwan Pagu ini adalah guru dari Syekh Ahmadi Syairozi. Bahasa aslinya ya, karena menggunakan bahasa Jawa itu di dalam kitab ini bilang Kiai Ridwan punika termasuk tiyang ingkang remen riyadhah. Jadi Kiai Ridwan ini termasuk orang yang suka riyadhah. Setengah saking inggih menika seneng ngrawat. Jadi sebagian dari riyadhahnya itu suka sekali puasa ngerawat di sini ora mangan sego, maksudnya tidak makan nasi. Ugi remen ziarah para wali. Juga selain ngerawat juga beliau ini suka ziarah kepada para wali-wali. Lan sampun nate ziarah wali songo ping 7. Dan pernah ziarah ke wali songo ini 7 kali. Kaping gangsal melampah ping kalih nganggo sepeda biasa. Jadi yang pertama tata cara kebiah ini beliau ziarah wali songo dengan jalan kaki sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali itu jalan kaki dari Ampel sampai ke Cirebon. Kemudian yang duanya ya itu menggunakan sepeda ontel biasa, karena zaman dulu belum ada mobil. Kanthi dasar temenan ikhlas Kiai Ridwan ngantos saged dipun bisiki atau dipun ijayahi dening para wali, sehingga dengan
ikhlas dan semangat riyadhah sampai Kiai Ridwan ini dibisiki atau diijayahi oleh para wali. Dene anggenipun para wali ngijayahi dawuhipun Kiai Ridwan mekaten. Nah, ini olehnya para wali mengijayahi kepada Kiai Ridwan ini begini ya. Pertamanipun mireng swanten ingkang samar kados suarane banyu. Jadi pertama kali yang terdengar ini suaranya itu samar seperti suaranya gemerciknya air. Dangu-dangu swanten menika saya jelas ngantos saged dipun mirengaken. Nah, lama-lama suara gemericik air itu semakin tambah jelas sampai bisa didengarkan kanthi jelas lan paham. Nah, sehingga bisa didengar dengan jelas dan bisa memahamkan. Dene ijayah menika kados ingkang sampun kasebat wonten ing Injil kalwahu. Nah, ijayah-ijayah ini sebagaimana yang sudah disebut di atas. Kados la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Sebagaimana ijayah la ilaha illa anta subhanak inni kuntum minadh-dhalimin. Ijayah saking Sunan Muria Jepara. Ijayah dari Sunan Muria di Jepara atau Kudus ya. Walhasil tiyang ingkang gesang saged dipun wucal atau dipun ijayahi dening tiyang ingkang sampun seda. Nah, dan kesimpulannya, walhasil itu kesimpulannya orang yang masih hidup ini bisa diajari atau diijayahi wirid oleh orang yang sudah meninggal. Kuliha min risalati ziyarati kuburil aulia, dan semua itu dari risalah ziarah kuburnya para wali. Dari risalah ziarah kuburnya para wali. Kalau untuk cetakan yang kedua sama ya, cuman tulisannya ini agak baru. Jadi tata cara biar kita bisa takhatub, berbicara, berkomunikasi sama orang yang di ziarahi ya. Jadi lamun sira kepingin omong-omongan karo wali, kalau Anda ini pengen bisa bicara sama wali, nomor 1 ya. Lamun sira pengen omong-omongan karo wali utawa wong alim utawa wong soleh kang sira ziarahi, yaiku sira lungguh nuli uluk salam. Kalau Anda ini bisa pengen atau supaya bisa berkomunikasi sama wali atau orang alim atau orang soleh yang sudah meninggal yang Anda ziarahi, yaitu Anda duduk nuli uluk salam. Kemudian kita bacakan salam. Bacaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lahikun ya. Kemudian nuli maca Yasin 1 kali, surat Ikhlas 10 kali, Muawwidzatain 3 kali, Fatihah sampai surat Al-Baqarah 1 kali. Jadi Anda baca Yasin 1 kali, surat Al-Ikhlasnya 10 kali, surat Al-Falaq An-Nasnya 3 kali, kemudian baca Fatihah sampai akhirnya surat Al-Baqarah. Akhirnya surat Al-Baqarah itu ya
sampai wa'fu anna wahfir lana warhamna anta maulana fangsunna lal qaumil kafirin di akhir surat Al-Baqarah. Jadi hampir ya 3 jaman ya, karena surat Al-Baqarah itu ya panjang, hampir 3 juz. Jadi 2 juz setengah ya, hampir 3 juz lebih sedikit ya, 3 juz lebih sedikit. Itu Anda baca dari awal sampai akhir kurang lebih untuk ritual seperti ini ya sekitar 3 jam kalau Anda itu bacanya itu khusyuk, tidak buru-buru. Nuli merem mripate atine ditawajuhake marang pangeran, nuli ngucap. Kemudian Anda itu meripat ini matanya ini Anda pejamkan, kemudian hatinya ditawajuhkan atau dihadapkan kepada Tuhan sambil berucap ucapannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu la ilaha illallahnya Anda baca 3 kali dengan memanjangkan lamnya lafaz la. Jadi la ilaha illallah. Jadi la-nya itu Anda panjangkan 5 harokat. La ilaha illallah. La-nya dibaca tarkik atau tipis, nggak boleh dibaca tafkhim atau tebal. Kalau tebal jadi la ilaha illallah, itu tidak boleh. Bacanya tipis, jadi la ilaha illallah. Baca 3 kali dengan memanjangkan lamnya la ya, jadi la. Nuli uluk salam, kemudian Anda bacakan salam, bacanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wali Allah titik-titik. Taruhlah Anda isi dengan Mbah Yai Manap umpamanya, atau di situ Anda pengen kepada Sunan Rahmat atau Sunan Ampel. Jadi ya wali Allah Sunan Ampel Raden Rahmat, atau di situ Anda ingin yang dituju adalah Sunan Kalijogo, berarti ya wali Allah Raden Zahid Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini umpamanya ya. Kalau Anda ya yen sira nglakoni iki kabeh, insyaallah sira bisa tahatub karo kang sira ziarahi. Jadi kalau Anda ini mengerjakan tata caranya seperti yang di atas, maka Anda itu nanti insya Allah bisa berkomunikasi kepada orang yang Anda ziarahi. Jadi ya hampir 3 jam lah. Kalau seandainya di situ bacaannya tidak sempurna, atau di situ Anda tidak baca keseluruhannya, apakah bisa berkomunikasi? Ya tentunya tidak bisa ya, tentunya ya agak berat, atau hasilnya itu tidak akan maksimal, atau Anda tidak akan bisa berkomunikasi kepada wali yang Anda ziarahi. Jadi kalau Anda pengen supaya bisa berkomunikasi kepada orang yang Anda ziarahi, ya salah satunya ya harus mengikuti sesuai dengan referensi kitab ini ya, biar bisa berkomunikasi kepada para wali yang Anda ziarahi tersebut. Untuk amalan ziarah atau wiridan dari sunan sebagaimana yang sudah
diijayahkan oleh Kiai Ridwan Pagu Pare Kediri, guru dari Syekh Ahmad Asy-Syarroji, ya, dari punika wiridan saking Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Nah, ini adalah wiridan dari Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq, yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali tiap-tiap pagi dan sore. Nah, jadi bacaannya ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, untuk cetakan yang kedua sama ya, cetakan yang kedua itu punika wiridan saking Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Nah, ini adalah wiridan dari Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali tiap saben-saben esok lan sore. Jadi membaca surat Al-Ikhlas 10 kali tiap pagi dan sore. Bacanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu dibaca 10 kali tiap pagi, kemudian setiap sore juga baca 10 kali ya. 10 kali tiap pagi dan sore. Untuk bahasa terjemahannya ya, buku terjemahnya adalah wirid dari Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq, itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali tiap pagi dan sore. Bacanya surat Al-Ikhlas sebagaimana yang sudah disampaikan ya.